Shalom, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, memberikan hati kita untuk kita datang beribadah dengan sungguh-sungguh sore hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Bapa, kami datang di hadapan Tuhan mengucap syukur sore hari ini. Terima kasih buat kesempatan sudah Tuhan beri untuk kami datang berkumpul memuji muliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah pada saat ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan berikan kekuatan. Yang sedang mengalami letih lesu, berbeban berat, Tuhan memberikan penghiburan. Kami mau bersuka cita karena Allah ada bersama kami. Kami mau bersuka cita karena kebaikan-Mu selalu ada buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu kita mau datang di hadapan Tuhan. Membawa hidupku, ku teringat
kebaikan Tuhan sungguh ada buat kita. Biarlah kita mau selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Biarlah kebaikan Tuhan selalu mengalir dalam setiap hidup kita. Biarlah setiap kekuatan Tuhan selalu ada
kita terus tetap bersyukur. Dalam keadaan apapun, kita mau tetap bersyukur. Biarlah kita mau tetap meninggikan Dia. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah
kasih ya Tuhan. Kami tetap percaya sore hari ini Tuhan mengetahui setiap hati kami. Tuhan memahami setiap keadaan kami. Tetapi tetaplah kami untuk selalu percaya saat kami datang di hadapan Tuhan. Kami meminta Tuhan Yesus ada buat kami. Saat kami datang di hadapan Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Apapun yang menjadi keadaan kami, biarlah terus kami tetap memperkatakan, sekali Yesus selamanya tetap Yesus. Kami tidak akan tukar itu semua Tuhan. Karena kami percaya saat kami memanggil nama Yesus, Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa. Walaupun saat ini sedang kami sakit, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Kalaupun saat ini sedang mengalami kekurangan, Tuhan akan memberikan kelimpahan. Kembali sore hari ini kami mengucap syukur Tuhan buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan atas setiap kehidupan kami dari hari ke hari. Kalau kami boleh ada di hari ini dan menikmati kasih dan lawatan Tuhan, itu sesuatu yang begitu luar biasa. Kesempatan buat setiap kami sekali lagi untuk memuji, menyembah, dan meninggikan Tuhan dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami sudah memuji, menyembah Engkau, dan sekarang waktunya Tuhan bagi setiap kami untuk kami boleh menikmati kasih Tuhan, menikmati lawatan Tuhan, dan menikmati firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap kami, membuat kami semakin hari semakin mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah buat setiap kami sore hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua saudara dimanapun Bapak Ibu semua saudara berada. Lawatan Tuhan terjadi, jamahan Tuhan terjadi, apapun yang menjadi mimpi-mimpi dalam setiap kehidupanmu, sesuai dengan waktunya Tuhan, Tuhan akan merealisasikan. Dan kalau mungkin ada di antara saudara Bapak Ibu yang hari ini sedang ada dalam masalah persoalan, kalau engkau sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan dengan segenap hati, saya percaya sesuai dengan waktu Tuhan, maka Tuhan juga yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Sakit penyakitmu akan diangkat juga oleh Tuhan sore hari ini. Bapak Ibu, sore hari ini kita kembali akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya berikan judul renungan kita pada saat sore hari ini, panggilan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Kita akan belajar terlebih dahulu dalam kitab Yunus, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yunus pasal pertama, ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu, sore hari ini kembali kita akan belajar. Seringkali kita juga mendengar kisah yang dialami oleh Yunus, sebuah kisah kehidupan dan perjalanan yang begitu luar biasa yang dihadapi oleh Yunus, dan kita seringkali membaca, merenungkan ataupun mendengarkan firman Tuhan. Pada saat sore hari ini kita mau belajar kembali. Pada waktu Allah berfirman kepada Yunus, suruh apa? Suruh pergi ke sebuah negeri yang bernama Niniwe. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan dan jelaskan sampai kejahatan itu sampai kepada Tuhan. Ya, sehingga Tuhan ingin melakukan sesuatu, mengutus seseorang yang namanya Yunus untuk pergi ke sana, untuk memberitakan apa yang bakal terjadi dan apa yang bakal dikerjakan oleh Allah atas kota itu kalau penduduknya tidak bertobat. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan pada waktu Yunus mendengarkan firman Tuhan atau panggilan Tuhan untuk supaya Yunus ini pergi, apa kata firman Tuhan? Tetapi Yunus bersiap, ya. Bukan bersiap untuk pergi menyelesaikan tugas yang dia terima dari Tuhan, atau dia pergi bersiap untuk pergi ke kota di mana dia diutus untuk memberitakan apa yang harus dikatakan kepada bangsa di sana. Tapi firman Tuhan katakan bahwa Yunus ini pada waktu setelah dia mendengarkan firman Tuhan, dikatakan di ayat firman Tuhan ayat yang ketiga bahwa Yunus bersiap-siap untuk melarikan diri. Ya. Kemana? Ke Tarsis. Ya. Itu tempat yang sangat jauh. Bahkan dikatakan jauh dari hadapan Tuhan. Jadi pada saat sore hari ini, pada waktu Yunus mendengarkan firman Tuhan, menerima panggilan, menerima sebuah perintah untuk dia harus pergi ke sebuah kota yang namanya Niniwe, Yunus ini berespon dan responnya itu salah.
Dia berespon ingin pada waktu dia telah terima perintah, dia ingin melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Betul-betul ini sikap pemberontakan oleh Yunus. Dia menolak panggilan Tuhan, dia menolak untuk melakukan perintah Tuhan, dia menolak untuk pergi diutus ke Niniwe supaya bangsa itu mengalami pertobatan. Seringkali juga dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan, pada waktu kita menerima panggilan Tuhan, pada waktu kita menerima perintah Allah untuk melakukan sesuatu, kita bersikap sama seperti Yunus. Seringkali kita merasa bahwa kita ini tidak sanggup, tidak layak atau lain sebagainya, sehingga kita berpikir mending kita melarikan diri. Jangan sampai itu terjadi dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Sebab apa? Sebab kalau kita melihat endingnya, pada waktu Yunus mulai dia belajar taat untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, nyata, terbukti bahwa sebuah bangsa itu bertobat. Tapi kita melihat selanjutnya, kita mau lihat kenapa sih Yunus kok ingin melarikan diri? Alasannya itu apa? Seperti saya sebutkan tadi bahwa yang pertama, kalau Bapak Ibu buka di dalam Alkitab, Yunus pasal yang ke-4 ayat yang pertama. Setelah bangsa itu mengalami pertobatan, ini sebetulnya alasan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Jadi ini pada waktu setelah Yunus taat, dia pergi ke Niniwe menyampaikan pesan Tuhan supaya bangsa itu bertobat, dan pada waktu bangsa itu merespon dengan benar, dia betul-betul bertobat, maka berbelas hatianlah hati Bapa, tidak ingin melakukan apa yang menjadi keputusannya untuk menghancurkan kota itu, tapi justru kota itu dan bangsanya diselamatkan oleh Tuhan. Dan pada pasal yang keempat ayat yang pertama, ini yang membuat Yunus itu menjadi kesal hati. Dia marah. Ini alasannya dia, kenapa pada waktu dia menerima perintah Tuhan, pada waktu dia menerima panggilan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, dia tidak mau. Alasannya tidak tahunya di sini, karena Yesus berkata gini, aku tidak tahu kalau toh pun aku pergi ke Niniwe, dan nanti aku menyampaikan sesuatu, dan seluruh bangsa Niniwe itu bertobat, berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, pasti Tuhan mengampuni mereka. Sehingga itu membuat hati Yunus ini kesal. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Tetapi seringkali juga dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, pada waktu kita menerima panggilan, pada waktu kita menerima perintah untuk melakukan sesuatu, seringkali kita ini tidak melakukan karena alasannya yang pertama, mungkin kita berpikir bahwa kita tidak pernah mampu, tidak pernah layak, tidak sempurna dalam kehidupan kita. Seringkali pada waktu Tuhan izinkan atau memberikan sebuah kesempatan buat setiap kita untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya kita belum pernah lakukan, kita ini tanpa disadari menolak karena kita berpikir bahwa kita tidak akan pernah mampu, kita tidak akan pernah bisa, kita belum sempurna, kita belum layak. Ini yang menghalanginya. Contoh misalnya, ada orang yang dulunya ada di marketplace, tetapi pada suatu ketika Allah kepingin memanggil dia, kepingin memakai dia untuk menjadi seseorang yang sepenuh waktu betul ada di ladangnya Tuhan. Dan pada waktu itu terjadi, seringkali yang pertama mereka menolak itu karena itu tadi, karena aku tidak layak, aku ini belum sempurna, aku tidak mampu, aku nggak bisa. Seringkali ini membuat ada banyak orang-orang yang mereka itu tanpa disadari melarikan diri jauh dari hadirat Tuhan, menjauhkan diri dari Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Yunus. Dan secara tidak langsung kalau mereka menolak panggilan yang Tuhan sudah tetapkan atas kehidupan seseorang, berarti mereka sedang memberontak kepada Tuhan. Jangan sampai terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita dipanggil, tidak harus panggilan itu sepenuh waktu. Menjadi seorang hamba Tuhan full time, tidak harus. Panggilan Tuhan bisa berubah sebuah kepercayaan, sebuah kesempatan untuk Anda dipromosikan di sebuah tempat yang baru, sebuah pelayanan yang baru, atau mungkin kita diutus untuk pergi melakukan sesuatu. Jangan sampai kita ini menolak ataupun melakukan seperti yang dilakukan oleh Yunus, karena kita beralasan bahwa kita belum layak, kita belum sempurna. Sebab kalau pemakaian Tuhan, pemanggilan Tuhan, itu menunggu orang sempurna ataupun orang layak, berarti itu sangat-sangat kecil ataupun tipis sekali, dan mungkin di antara kita tidak ada yang berpeluang untuk kita bisa dipakai, dipanggil atau dipilih oleh Tuhan. Kita akan belajar nantinya. Itu seringkali menjadi alasan. Yang kedua, seringkali kita menolak panggilan Tuhan, seringkali kita menolak pemakaian Tuhan, seringkali kita menolak pada waktu Tuhan memerintahkan untuk kita melakukan sesuatu karena kita takut gagal pada waktu kita melakukannya. Kita berpikir kalau saya menerima
Kita belum bisa melihat apa yang bakal terjadi, tapi seringkali yang menjadi pemikiran dan kekhawatiran kita takut gagal. Ya, jangan-jangan nanti pada waktu aku menuruti melakukan sesuatu tidak terjadi. Itu pun jangan sampai terjadi. Dan yang ketiga, tidak mau keluar dari zona nyaman. Ya, seringkali kita sudah merasa aman, merasa nyaman dengan apa yang ada saat ini. Ya, contohnya kalau di bidang pelayanan, kita mungkin selama ini pelayanan di sebuah bidang A. Contoh sederhananya, kita terlibat dalam pujian penyembahan sebagai seorang singer. Ya, pada suatu ketika ada sebuah pesan Tuhan lewat pemimpin ya kita, lewat hamba Tuhan yang mengembalakan kita, ataupun orang-orang yang Tuhan tempatkan di atas kita sebagai pemimpin. Dia ngomong, ini waktunya untuk kamu mulai ya, menjadi seorang worship leader, bukan sekedar singer. Ya. Pada waktu ini diberikan dan ada peneguhan-peneguhan dari yang lain, kadang-kadang kita ini merasa tadi itu enggak layak lah, enggak mampu lah, atau mungkin apakah aku bisa, enggak ngalami kegagalan nantinya, diketawain orang dan sebagainya, atau kita berpikir gini, ya aku sudah nyaman ya sebagai seorang singer, enggak perlu aku belajar lagi, enggak perlu aku memperjuangkan lagi sebagai orang worship leader, ya dipakai lebih lagi. Seringkali ini membuat apa yang Tuhan pengen kerjakan dalam hidup kita itu gagal karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ya. Pada saat sore ini kita mau belajar dari pengalaman si Yunus. Ya. Kalau kita melihat Bapak Ibu, ya, yang menjadi pertanyaan pada waktu Allah memilih Yunus, pada waktu Allah menyampaikan firman-Nya kepada Yunus untuk mengutus dia pergi ke Niniwe, apakah Allah tidak mengerti, apakah Allah tidak mengetahui kalau suatu saat Yunus pada waktu diberikan perintah ini dia melarikan diri, ya, memberontak. Tidak nurut, tidak taat. Apakah Allah nggak ngerti? Ya. Saya percaya bahwa Tuhan Allah kita ini Allah yang maha tahu. Dia tahu persis pada waktu dia memilih Yunus, pada waktu dia menetapkan Yunus untuk dia pergi ke Niniwe menyampaikan pesan Tuhan. Allah tahu bahwa Yunus ini bakal memberontak, bahwa Yunus ini bakal melarikan diri ke Tarsis. Allah tahu itu. Tetapi kenapa Tuhan pakai dia? Ya. Saya percaya gini Bapak Ibu ya. Nanti kita akan melihat juga ya. Kenapa Tuhan pilih si Yunus? Ini alasannya. Ya, kita akan buka Yunus pasal yang pertama ayat yang ke-9 ya. Ini alasan yang harus juga kita miliki supaya pemakaian Tuhan, pilihan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dikatakan di sana, ini ceritanya setelah Yunus ini melarikan diri, dia ada di sebuah kapal dan Tuhan pada waktu itu mengizinkan ada badai datang. Dan pada waktu itu si Yunus ini dibangunkan pada waktu dia sedang tidur. Dan ditanyai siapa dia. Dia berkata demikian. Sahutnya, ya ini sahutnya Yunus kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Allah, akan Tuhan, Allah yang empunya langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Jadi sebenarnya Yunus ini bukan orang sembarangan. Yunus ini adalah orang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, takut Tuhan. Pribadi yang betul-betul melakukan firman Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, sehingga Allah memilih Yunus. Jadi ada satu kriteria yang harus kita miliki supaya Tuhan memakai kehidupan kita, supaya Tuhan memilih kita. Satu hal yang aneh-aneh, bukan sesuatu yang sulit untuk dikerjakan. Tuhan rindu bahwa orang-orang yang dipakainya itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang cinta kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang belajar terus untuk melakukan firman Allah. Itu yang Tuhan cari, untuk Tuhan berikan kesempatan, diberikan mandat untuk melakukan sesuatu apa yang menjadi tujuannya Tuhan di muka bumi. Ya, percayalah Bapak Ibu, jadi Tuhan pilih kita ini bukan karena faktor ekonomi, ya punya status ekonomi yang baik, punya kedudukan yang baik, punya ilmu pengetahuan yang tinggi, S3 lah, S2, S-Tyler dan sebagainya. Bukan itu, tetapi yang Tuhan pilih adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Tetapi jangan kita berespon salah seperti Yunus. Pada waktu Tuhan sudah menetapkan pilihannya, biarlah kita mau berespon dengan benar. Ya. Jadi yang pertama saya percaya bahwa Allah tahu bahwa Yunus ini bakal dia itu menghindar. Ya. Tapi kita akan melihat nanti kenapa kok Tuhan tetap memilih Yunus. Yang kedua, pertanyaan yang sering muncul juga gini, apakah Allah gagal dengan memilih Yunus? Ya, dan Yunus melakukan pemberontakan, dia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan dengan sebuah tujuan yaitu Tarsis. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal Bapak Ibu. Saya percaya pada waktu Yunus ini ada di kapal, itu bukan plan B-nya Tuhan untuk mengubah tujuan Yunus tadi, bukan. Tuhan sudah tahu dari awal
bahwa Yunus pada waktu dia setelah mendengar perintah Tuhan, firman Tuhan untuk diutus pergi ke Niniwe, Tuhan sudah tahu bahwa Yunus ini bakal melarikan diri, bakal dia naik kapal. Tuhan Maha tahu, ya, karena dia adalah pencipta segala sesuatu dan mengerti segala hal. Saya percaya betul bahwa Tuhan tahu. Jadi untuk pada waktu ada angin badai dan sebagainya, terus singkat cerita Yunus dilemparkan ke laut, itu bukan plan B-nya Tuhan, tapi Tuhan sudah ngerti. Ya, Tuhan ini kan sutradara yang luar biasa. Pada waktu itu terjadi, Tuhan sudah menyiapkan, ya, bakal seperti apa ceritanya. Jadi dari awal sampai ending Tuhan tahu. Ya, sehingga terjadilah pada waktu badai itu mengamuk di lautan. Singkat cerita, kita tahu ceritanya, Yunus ini dilempar ke lautan dan firman Tuhan katakan atas penentuan Tuhan, ya, muncullah ikan yang besar yang akhirnya mencaplok si Yunus, dan selama 3 hari Yunus ada di dalam perut ikan itu. Dan juga nantinya kita akan melihat atas penentuan Tuhan juga, maka si ikan ini membawa Yunus ke daratan. Ya. Itu semua sudah ada di dalam plannya Tuhan. Demikian juga atas setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Percayalah, kalau Tuhan sudah memilih setiap kita, jangan takut gagal. Berjalan terus. Yang penting kau tetap fokus kepada panggilan Tuhan, engkau tetap fokus kepada perintah Tuhan, engkau tetap fokus kepada mandat yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita untuk kita mengerjakan. Kalau di dalam perjalanan itu ada kegagalan yang terjadi, saya percaya bahwa Tuhan itu yang akan memberikan jalan-jalan kepada setiap kita sampai kita kepada tujuannya. Ya. Kita akan melihat yang ketiga, kenapa Allah memilih Yunus? Ya. Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa Yunus ini adalah orang yang cinta Tuhan. Ya, tetapi lebih dari semua itu bahwa Allah punya kedaulatan penuh atas setiap kehidupan manusia, termasuk saudara dan saya. Kita ini adalah orang-orang yang telah membuka diri, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Artinya bahwa Dia pemilik tunggal setiap kehidupan kita. Dan Allah berdaulat penuh atas setiap kehidupan kita, atas apapun yang bakal terjadi ke depan, tentang masa depan kita, apa yang harus kita lakukan dan kerjakan, Tuhan berdaulat penuh. Pada waktu Allah memilih Yunus, itu adalah karena kedaulatan Tuhan. Ya. Memilih Yunus untuk menjadi pembawa pemberita untuk kabar keselamatan, pertobatan bagi bangsa Niniwe. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita, anak-anak percaya. Saya percaya, saya yakin benar Bapak Ibu, bahwa setiap kita ini, ya, itu pasti diberi kesempatan bagi Tuhan, dipilih oleh Tuhan, diberikan satu panggilan untuk melakukan sesuatu yang terbaik sesuai dengan kehendak dan tujuan Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita, siapapun saudara, ya, jangan berpikir karena kita ini orang yang sederhana, orang yang biasa-biasa saja, Tuhan tidak mungkin pilih kita, Tuhan tidak mungkin panggil kita. Percayalah, kalau engkau cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, ada kerinduan dalam hatimu, saya percaya bahwa pemakaian Tuhan itu pasti akan terjadi dalam setiap kehidupan kita, di bidang yang Tuhan telah siapkan. Ya, Tuhan tidak pernah salah kalau memilih setiap kita. Jadi yang pertama, kenapa Allah memilih Yunus itu karena kedaulatannya Allah. Haknya Tuhan untuk memilih Yunus. Yang kedua, ya, karena manusia diciptakan sebagai rekan kerja. Jadi percayalah Bapak Ibu bahwa engkau diciptakan, saudara dan saya, siapapun saudara, terlahir dari keluarga yang seperti apapun juga, itu diciptakan Tuhan untuk menjadi salah satunya itu rekan kerja Tuhan. Jadi selama kita ada di muka bumi, tujuannya Tuhan itu sebetulnya mengajak kita sebagai rekan kerja untuk menyelesaikan tugas-tugas kerajaan. Untuk membawa dunia ini kepada Tuhan. Keselamatan diberitakan ke banyak orang. Itu tujuan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini, berbanggalah kalau saudara ditetapkan Tuhan. Kalau saudara dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Menjadi rekan kerjanya. Diberi kesempatan, ditempatkan atau diberikan sebuah tujuan, ya, panggilan untuk mengerjakan sesuatu. Lakukan dengan maksimal Bapak Ibu. Ya, itu yang ketiga. Dan yang keempat, tugas atau panggilan Allah terhadap manusia itu dengan sebuah tujuan menjadikan, ya, itu sebuah panggung. Untuk apa? Yang pertama yaitu untuk menyatakan anugerah Allah dalam setiap kehidupan kita. Artinya gini Bapak Ibu, kesempatan Tuhan berikan, panggilan ataupun perintah yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk melakukan sesuatu ataupun ditempatkan di sebuah posisi tertentu, itu sebetulnya menyatakan juga anugerah Tuhan bagi setiap kita. Masalahnya seperti ini Bapak Ibu, contohnya,
kita ditempatkan di sebuah tempat ataupun panggilan ataupun pelayanan apapun bentuknya. Ya, baik itu di marketplace lah, di dunia pelayanan dan sebagainya. Kalau engkau ditempatkan di sana, dipanggil untuk di situ ya. Kalau kita berpikir secara manusianya, kita tidak layak. Ya. Kita tidak mampu, kita tidak sempurna di bidang itu. Tetapi kenapa Tuhan pilih kita? Sebab Tuhan ingin menyatakan anugerahnya buat setiap kita. Ya, kita harus percaya kalau kita dipilih oleh Tuhan itu hanya oleh karena anugerah yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, yaitu menyatakan kasih karunia. Ya, kita melihat pada waktu Yunus setelah dia menerima perintah ya untuk pergi diutus ke Niniwe tapi dia melanggar itu, kita melihat pada waktu Yunus ada di perut ikan selama 3 hari. Di sana kalau Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah pada waktu malam mau tidur ya, di pasal yang kedua dituliskan bahwa pada waktu Yunus ada di perut ikan selama 3 hari, baru Yunus di sana itu sadar. Bahkan dikatakan di salah satu ayat bahwa Yunus ini meminta sebuah kesempatan kembali untuk dia bisa menerima dan melakukan apa yang menjadi tugas yang Tuhan berikan. Di pasal yang kedua ayatnya itu yang ketiga. Ya. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapanmu, hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Jadi dia sadar karena perbuatannya melanggar perintah Tuhan, sehingga seolah-olah dia mengalami kondisi ataupun keadaan yang dijauhkan oleh Tuhan. Apakah mungkin, apakah ada kesempatan kembali untuk dia bisa memandang lagi baitnya yang kudus? Ya, dan ayat yang setelahnya dikatakan di sana, ya, ayat yang ke-9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Jadi setelah dia di dalam perut ikan, dia sadar akan kesalahannya dan dia berkata, Tuhan apakah masih ada kesempatan untuk aku kembali? Dan kita melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya bahwa sebetulnya dia pada waktu itu dia mengerti bahwa dia membutuhkan kasih karunia Tuhan, kesempatan kedua untuk dia boleh menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Berarti Bapak Ibu, kalau kita ditempatkan suatu saat di tempat-tempat ataupun panggilan-panggilan, ya dia manapun juga di dunia marketplace, pelayanan atau apapun juga bentuknya, kalau misalnya di suatu ketika kita melakukan sebuah kesalahan, ya kita melanggar apa yang Tuhan telah perintahkan mungkin, atau kita melanggar hal-hal yang seharusnya tidak kita langgar. Kita berdosa dan pada waktu kita datang kepada Tuhan, maka saya percaya karena ini merupakan adalah kasih karunia Tuhan, pasti Tuhan juga akan mengampuni setiap kesalahan yang telah kita lakukan. Yang ketiga, ya, Tuhan kepingin menyatakan kepada setiap kita, ya, sarana pemrosesan karakter. Jadi Bapak Ibu, pada waktu kita diutus oleh Tuhan untuk pergi, ya, melakukan sesuatu, baik itu panggilan yang Tuhan tetapkan dalam setiap kehidupan kita, tugas, ya, itu pun pemrosesan terjadi untuk membentuk karakter kita lebih lagi. Ya, kalau kita melakukan sebuah kesalahan, hal-hal mungkin kita gagal ya pada awal-awal, tetapi itu bagian dari proses. Seperti apa yang dialami oleh Yunus pun. Pada waktu Yunus ada di perut ikan, pada waktu dia melarikan diri dari panggilan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis tujuannya, tapi Tuhan izinkan menangkap kembali Yunus untuk dia ada di perut ikan selama 3 hari di sana. Dan pada waktu disitulah ya pemrosesan Tuhan terjadi, karakter Yunus dibentuk sehingga dia sadar bahwa dia ini sering mengalami bagaimana pada waktu kesesakan, dan pada waktu dia berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan. Proses itu terjadi, karakternya dibentuk di sana. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh ya, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya, bukan berarti jalan kita mulus Bapak Ibu. Bukan berarti seperti jalan tol, tidak ada hambatan. Tapi kalau Tuhan izinkan, pada waktu kita belajar taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, tetapi kita ini melakukan dengan sungguh-sungguh, tapi masih Tuhan izinkan ada pemrosesan demi pemrosesan yang terjadi, itu karena Tuhan kepingin membentuk karakter kita supaya menjadi semakin sempurna seperti apa yang dialami oleh Yunus. Pada waktu itulah dia sadar betul bahwa
kebutuhan akan Tuhan itu lebih dari apapun yang ada di bumi. Itu yang Tuhan mau, supaya kita ini sebagai anak-anak Tuhan juga seperti itu. Kita punya pengalaman, kita punya pengetahuan dan sebagainya, tetapi jangan sampai kita bergantung dengan pengetahuan, pengalaman, kebisaan kita. Tapi kita sungguh-sungguh lewat setiap pemrosesan yang Tuhan izinkan terjadi pada waktu kita belajar taat melakukan setiap perintah panggilan Tuhan, itu pun membuat kita semakin mengerti bahwa hidup bergantung kepada Tuhan itu lebih dari segala apapun juga. Dan yang terakhir, bahwa tujuan Tuhan mengizinkan apa yang kita alami itu supaya sebagai demonstrasi kuasa Allah pada waktu kita sanggup menyelesaikan misi ya, atas panggilan itu. Tuhan kepingin menyatakan bahwa semua yang terjadi itu bukan oleh karena kemampuan, kebisaan kita, tapi semua itu hanya oleh karena Tuhan sendiri. Ya, kalau kita lihat sebagai ayat penutup, Yunus pasalnya yang ketiga, ayat yang keempat. Ya, ini ceritanya setelah Yunus ini sadar di perut ikan, dia sungguh-sungguh bertobat dan bernasar untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Ini cerita selanjutnya ya. Pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi. Ini yang disampaikan oleh Yunus kepada bangsa yang ada di Niniwe. Ya, penduduk yang ada di sana. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ini rencana awal Tuhan. Ya. Tapi setelah orang Niniwe itu mendengar apa yang disampaikan oleh Yunus, ayat yang kelima berkata demikian. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung. Lalu duduklah ia di abu, lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa yang tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa ketika Allah melihat perbuatan mereka itu. Ini akibatnya. Ya. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Kalau kita melihat Bapak Ibu, ya, di dalam cerita ini sebagai yang terakhir saya katakan tadi bahwa tujuan Tuhan mengizinkan setiap kita untuk dibawa masuk dalam panggilannya Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasa. Kalau kita selesai dengan misi yang Tuhan telah berikan dalam setiap kehidupan kita, ataupun tugas ataupun perintah, itu bukan berarti kita yang sanggup mencapainya, tapi semuanya hanya oleh karena Tuhan. Ya, dikatakan tadi dalam pasal 3 ayat yang keempat, tugasnya Yunus siapa? Datang ke Niniwe, ketemu dengan orang-orang di sana, dan dia cuma menyampaikan sesuatu. Dia katakan ini, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Dia cuma menyampaikan perintah itu, menceritakan apa yang bakal terjadi. Tapi kita melihat setelah mereka mendengar tentang apa yang disampaikan oleh Yunus, apa yang terjadi? Mereka semua merespon dengan benar. Mereka bertobat sungguh-sungguh, bahkan sampai rajanya memerintahkan supaya seluruh penduduk yang di kota itu sampai kepada binatang pun tidak boleh makan. Harus berpuasa, merendahkan diri kepada Tuhan, meminta pengampunan, meminta belas kasihan Tuhan. Dan kita lihat ceritanya, pada waktu itu dilakukan oleh mereka, apa kata firman Tuhan? Tuhan tidak jadi untuk melakukan apa yang sudah direncanakan untuk menghancurkan penduduk kota itu, tapi justru belas kasihan Allah turun atas hidup mereka. Saya percaya mereka bertobat bukan oleh karena perkataan Yunus, tetapi mereka bertobat oleh karena sentuhan yang diberikan oleh Tuhan sendiri atas penduduk yang ada di kota itu, termasuk rajanya. Sehingga pada waktu mereka sungguh-sungguh mendengarkan itu, ada urapan, ada kuasa yang Tuhan kerjakan yang membuat mereka sadar akan kesalahan dan dosanya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita hari ini diutus Tuhan, dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baru yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya, atau ditempatkan di tempat-tempat yang selama ini kita juga belum pernah mengerti, ya, percayalah kalau nantinya lewat proses demi proses yang Tuhan izinkan dan sampai akhirnya ya, apa yang kau kerjakan itu berhasil, ya, itu bukan berarti oleh karena kamu mampu.
juga bukan oleh karena kamu bisa, tapi semua itu hanyalah oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan sendiri yang melakukan sesuatu, ya, menolong kita, memampukan kita, memberikan apa yang kita kerjakan itu berhasil. Ya, jadi jangan khawatir dengan kehidupan ini. Kalau ada panggilan atas setiap kehidupan kita, beresponlah dengan benar. Ya, apapun itu, bisa itu promosi lah, atau mungkin di bidang pelayanan, tempatkan di bidang-bidang pelayanan. Kalau mungkin di bidang musik, sekarang bidangnya apa itu ya. Kalau memang ditempatkan itu, jangan kita khawatir. Pasti kita akan diberikan Tuhan kemampuan untuk kita mengerjakannya. Puji Tuhan, pada saat sore hari ini, mari Bapak Ibu, ya, siapapun saudara, saya percaya bahwa Tuhan punya panggilan khusus atas setiap kehidupan kita. Bukan berarti panggilan Tuhan itu hanya untuk full time, tapi panggilan Tuhan bisa menempatkan saudara di tempat yang baru, bidang yang baru, di marketplace ataupun di pelayanan, dimanapun. Ya, terima dengan sungguh-sungguh sore hari ini. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan sore hari ini. Dan kita akan bersyukur buat firman yang sudah kita dengar bersama. Jadi kita mau belajar dari kejadian Yunus ini. Jangan sampai pada waktu kita mendengarkan perintah Tuhan, panggilan Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita kerjakan, terus kita melarikan diri. Ya, tapi justru kita mau lebih mendekat, berkata Tuhan aku mau, tapi aku enggak mampu, aku enggak bisa. Biarlah Tuhan sendiri akan memampukan dan menyanggupkan kita. Kalau toh pun kita sudah taat melakukan, ada pemrosesan demi pemrosesan, ada hal-hal yang harus kita hadapi dalam perjalanan, tidak apa-apa. Karena itu tujuannya Tuhan supaya karakter kita semakin terbentuk, kita semakin percaya dan kita semakin bergantung kepada Tuhan. Dan kalau nanti akhirnya ya kita melakukan sebuah kesalahan pun dalam perjalanan melakukan kehendak Tuhan tadi itu, percayalah bahwa pengampunan Tuhan pun akan terjadi sepanjang kita sadar dan minta pengampunan kepada Tuhan. Percaya juga pada akhirnya apa yang engkau terima dari Tuhan, kalau engkau fokus, maka ujung-ujungnya engkau akan pasti mengalami keberhasilan, karena Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan, kemampuan, dan menganugerahkan keberhasilan dalam setiap kehidupan kita. Kami bersyukur pada saat sore hari ini buat apa yang sudah kami dengar bersama Tuhan. Biar itu semua boleh menguatkan setiap kami, mengarahkan hidup kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh punya kerinduan untuk dipakai oleh Allah sesuai dengan tujuan dan kehendak Tuhan. Kami Tuhan rindu untuk hidup kami bermanfaat, hidup kami sungguh-sungguh Tuhan menjadi sebuah nilai yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih buat firman-Mu sore hari ini, dan pada saat sore hari ini kembali kami akan berdoa buat setiap orang-orang yang hari ini dalam keadaan sakit di bagian tubuhnya. Mari jemaat Tuhan, mari orang-orang yang mengikuti worship at home ini dimanapun saudara berada, kalau hari ini kau sedang dalam keadaan sakit di bagian tubuhmu, mari pegang dengan tangan kirimu, tangan kananmu angkat kepada Tuhan, dan kita akan berdoa bersama-sama supaya lawatan Tuhan boleh terjadi. Ayo berdoa pada saat sore hari Tuhan. Kami percaya bahwa bilur-Mu tetap sama, berkuasa dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, bahwa bilur Yesus sanggup menyembuhkan secara sempurna. Kalau ada bagian tubuh yang sakit dimanapun Tuhan, di sekujur tubuh kami, yang bagian luar ataupun bagian dalam, kami perintahkan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami cabut sampai ke akar-akarnya sakit penyakit apapun juga. Engkau tidak berhak untuk bercokol dalam tubuh kami, karena tubuh kami adalah bait Allah di mana roh Allah itu tinggal di dalamnya. Dan kalau mungkin ada Bapak Ibu yang saat ini sedang mengalami masalah dalam hal keuangan, usaha pekerjaan yang terjadi kemerosotan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mau serahkan usaha pekerjaan kami, kami mau serahkan keuangan kami, supaya kiranya Tuhan sendiri yang menolong apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan, dan kami percaya bahwa keuangan kami akan dibuat stabil oleh Tuhan, supaya keuangan kami boleh semakin hari Tuhan semakin mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami, bahkan berlimpah untuk kami bisa berbagi kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin mengalami masalah dalam rumah tangga dan keluarga mereka, hubungan yang retak, hubungan yang kurang baik, yang kurang harmonis antara suami istri, orang tua dengan anak-anak, mertua dengan menantu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang sanggup memulihkan hubungan kami Tuhan, suami istri, orang tua anak Tuhan, mertua menantu, Tuhan sendiri akan melawat. Tuhan akan memberikan anggur yang baru bagi setiap kami, sehingga kami boleh menikmati kemanisan, hubungan kami boleh semakin hari semakin diperakrab oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat apapun yang sudah kami nikmati sore hari ini. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan ketaatan setiap perintahnya, keluar dan masukmu diberkati. Di desa, di kota, dimanapun Tuhan tempatkan diberkati. Sawah ladangmu diberkati,
tempat adonanmu diberkati, peternakanmu diberkati, apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Engkau tetap naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.